Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Deni Febriana dari Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan nomor induk mahasiswa 191020202081. Kali ini saya akan sedikit membedah tentang artikel penelitian ilmiah yang ditulis oleh Kak Lailatul Rofidah pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Komunikasi Konflik Netizen dalam Pemaknaan Feminisme pada Tweet Bekal buat Suami. Sebelum kita membedah lebih lanjutnya, saya ingin menjelaskan bahwa terdapat masalah nih yang melatar belakangi terjadinya penelitian tersebut. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, bahwa sosial media saat ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Ya, bentuk sosial media tersendiri yaitu ada Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Dan sosial media ini juga menjadi kebutuhan primer pada masyarakat, tidak hanya untuk sebagai media informasi saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai ruang diskusi, sebagai ruang berkomunikasi, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang aktif pada sosial media disebut dengan netizen atau warganet. Pengguna Twitter di Indonesia sudah mencapai 19,5 juta dari total 500 juta pengguna global diambil dari data Kominfo pada tahun 2020. Dan tidak jarang juga karena banyak penggunanya maka sering terjadinya perbedaan pendapat yang menimbulkan suatu konflik dan menjadinya gagal berkomunikasi. Berawal dari postingan warganet di Twitter yang membagikan sebuah thread atau utasan tentang bekal untuk suami yang dipublikasikan pada 26 Juni 2020. Pada thread bekal untuk suami ini, teman-teman, ternyata ada beberapa netizen yang lainnya yang menanggapinya dengan konsep feminisme. Tentu saja berbeda pendapat pun terjadi dalam hal itu sehingga terjadi kegagalan berkomunikasi. Setelah itu tujuan dari penulisan artikel ini tentu saja adalah untuk menganalisa bentuk komunikasi konflik netizen dalam menanggapi thread atau utasan yang ada di Twitter ini. Lalu hasil temuannya adalah karena peneliti menggunakan metode penelitian quality deskriptif, jadi setelah peneliti melakukan penelitian pada suatu subjek atau objek yang netizen tadi dan juga thread bekal untuk suami tadi, peneliti pun mendapatkan data primer dan juga data sekundernya. Pada hasil penelitian ini berkaitan dengan berkembangnya media sosial, terutama di Twitter, di mana netizen diberi kebebasan untuk memberikan pendapatnya, membagikan informasinya, dan juga memberikan ruang baru untuk memunculkan terjadinya konflik. Dalam teori manajemen, makna terkoordinasi menyuguhkan 3 pemahaman sebagai jembatan dalam memahami konflik dan kehendak bebas yang terjadi di media sosial. Yang pertama yaitu menekankan pada pemaknaan pesan yang dipengaruhi oleh sikap dan kehendak individu dari proses komunikasi. Dan yang kedua adalah adanya kebebasan dalam memaknai dan menginterpretasikan pesan dan dapat menimbulkan kesalahpahaman tentunya, yang dapat memicu suatu konflik tersebut. Dan yang ketiga adalah individu yang memiliki peran masing-masing dalam suatu konflik sehingga menghasilkan perbedaan tingkat eskalasi konflik, waktu yang diperlukan untuk eskalasi tersebut, dan percepatan dalam penyelesaian konflik tersebut. Dan konflik ini berawal dari tweet salah satu netizen di Twitter. Dalam utasannya, ia membagikan resep bekal untuk suami, seperti yang bisa kita lihat pada gambar 1. Dalam tweet tersebut, ia mendapatkan banyak respon dari netizen. Terdapat 5.800 komentar atau balasan, 56.100 retweet,
dan 162.000 like atau suka pada tanggal 26 Juni 2020. Sehingga tweet ini menjadi kontroversial di media sosial Twitter pada saat itu. Seperti yang kita lihat pada gambar 2, utasan balasan dari netizen tersebut bahwa netizen tidak hanya menanggapi positif postingan tersebut, tetapi juga ada netizen yang menanggapinya dengan membawa istilah feminisme dalam berkomentar sehingga memicu terjadinya konflik-konflik lain tentang pemahaman feminisme. Seperti yang kita lihat pada gambar 2 ini ya teman-teman ya. Di situ setelah at Rainy December membagikan utasan bekal untuk suami lalu dibalas oleh sobat sedih, sobat sedih ya kan, dengan pemahaman feminisme yang ia dapatkan. Dari tanggapan netizen tersebut memunculkan berbagai perbedaan pandangan dan juga terdapat netizen yang menanggapinya dengan membawa istilah feminisme juga seperti itu. Jadi memunculkan terjadinya konflik. Lalu yang berikutnya yaitu pada gambar 4, gambar 5, dan gambar 6 ini teman-teman merupakan balasan-balasan yang tetap merujuk kepada gambar 1 yang merupakan utasan di awal, lalu menanggapi juga utasan kedua yang berupa pemahaman feminisme. Dari sini teman-teman, netizen yang memiliki pendapat sendiri-sendiri dalam menanggapi utasan bekal untuk suami dan juga memiliki pandangan pribadi-pribadi tentang pemahamannya tentang feminisme itu tadi. Sebagaimana dalam teori manajemen, makna koordinasi yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam memberikan makna yang muncul dari proses berkomunikasi. Jadi memberikan tanggapan, dan lain sebagainya itu termasuk proses dalam komunikasi. Termasuk juga dalam menginterpretasikan makna dari pesan yang terkandung pada tweet awal tadi, seperti itu. Sehingga memunculkan koordinasi, bentuk koordinasi makna pesan tersebut. Dari sini menunjukkan bahwa adanya kebebasan individu dalam memberikan penafsiran pada pesan yang dapat memicu juga terjadinya konflik. Nah, komunikasi yang terjalin antar netizen ini termasuk dalam bentuk komunikasi verbal, di mana netizen dapat menggunakan tulisan mereka dalam berkomunikasi antar netizen, yaitu berbalas pesan ya teman-teman ya. Untuk melihat makna tulisan dalam komentar tersebut, peneliti pun menggunakan analisis dengan teori semiotik. Nah, dengan teori semiotik ini, ia menggunakan metode signifier dan signified. Signifier adalah penanda, sedangkan signified itu adalah petanda. Jadi kita interpretasikan di antara data-data yang sudah ada di sini. Pada data 1, yaitu tweet ulasan pertama, Bismillah bekal buat suami hari ini, afraid. Semoga bisa jadi referensi buat masak dengan emoticon senyum. Dari sini bisa kita petandakan bahwa memberikan resep makanan yang dibagikan untuk menjadi referensi ya, referensi bekal makanan nantinya. Nah, dari data 2 tersebut, dari data 2 ini yang menimbulkan konflik ya, sedikit menimbulkan konflik, yaitu Bismillah trade bekal buat suami hari ini, alias treat tolol yang pernah gue lihat. Nah, dari petanda tadi, teman-teman, dari penanda tadi, bisa kita lihat bahwa ada kalimat sarkasme yang menghina utasan bekal buat suami hari ini, kayak gitu. Jadi memberikan kesan kayak menyindir ya, teman-teman ya, menyindir secara sarkasme. Sehingga penggunaan bahasa sarkasme ini menjadi bentuk dari gaya bahasa yang mengandung celaan atau hinaan. Sehingga ya kalau kita dengar ya kurang enak, kalau kita baca juga kurang enak. Maka dari itu pasti menimbulkan suatu konflik. Lalu data 3, ada pengen julid yang bikin treat bekal buat suami. Gak banget, persepsi orang beda-beda kali ya. Apalagi dengan watak gue kayak gini. Udah deh, bayangin lo masakin buat suami lo, begitu wownya, masakan sampai sekali buat bekal 200.000, abis itu 3 bulan kemudian dia slanky. Wow. Nah, dari data 3 ini, teman-teman, mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksetujuan terhadap utasan bekal untuk suami.
Ya bisa saja ya kan, ketika kita membuat bekal kayak gitu, suami pun juga bisa selingkuh kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman, dia memiliki perspektif bahwa dia tidak perlu memperlakukan suami sebaik itu karena suatu saat dia bakalan selingkuh juga kayak gitu. Itu dari data ketiga. Nah, lanjut ke data keempat. Data keempat yaitu menanggapi utasan-utasan dari sebelumnya, feminisme memperjuangkan agar perempuan tidak hanya bekerja di ruang domestik, tapi bukan berarti mengecilkan peran perempuan yang memilih kerja domestik. Yang perlu ditentang bukan pekerjaan domestiknya, tapi domestifikasi peran perempuan yang membuat perempuan tidak bisa memilih pekerjaan lain. Dari kutipan di atas tentu saja menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan, baik di ranah domestik maupun eksternal, seperti itu. Dan penggunaan huruf kapital di sini menunjukkan adanya penegasan pada kalimat-kalimat tertentu, yang tentunya yaitu memilih domestifikasi peran perempuan, seperti itu. Nah, penggunaan huruf kapital ini juga bisa mengungkapkan bahwa penulis ini sedang dalam keadaan emosi atau marah, atau ada kalanya juga memberikan penegasan dengan maksud tertentu. Dan tentu saja, teman-teman, penegasannya berupa pembelaan terhadap perempuan yang memiliki kebebasan dalam bekerja dan memilih pekerjaan apa yang ingin dihasilkannya. Lanjut, beralih ke data kelima. Data kelima di sini ada, kalau ada yang ke-trigger karena tweet begini, bukan feminis namanya. Feminism is about fighting inequality toward women in terms of salary or education. Kalau masalah bekal aja ke-trigger, tandanya emang suka julid aja. Nah, dari penanda ini tadi bahwa ya terdapat kesalahpahaman memaknai feminisme itu tadi dari tweet ulasan bekal untuk suami. Dari kutipan di atas, teman-teman menunjukkan bahwa ia menggunakan bahasa asing yang berupa feminisme adalah tentang memperjuangkan ketidakadilan, ya kan? Feminism is about fighting inequality toward women in a term of salary or education, yang menjelaskan tentang ketidakadilan terhadap perempuan dalam hal gaji dan pendidikan, seperti itu. Nah, berdasarkan pada analisa tersebut, penanda dan petanda menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki fungsi yang memberikan penekanan bahwa terdapat dua hal yang berbeda dalam memaknainya. Dari isu bekal untuk suami ini di Twitter yang mendapat respon berbeda dari netizen hingga menjadi kontroversi dan menimbulkan konflik di media sosial. Isu ini dikatakan sebagai bentuk konflik dapat dilihat dari paradigma penentu perspektif. Jadi tergantung dalam perspektif dia melihatnya dari mana, seperti itu. Dan dari paradigma tersebut menjelaskan bahwa pemahaman individu terhadap suatu pesan itu bergantung pada sudut pandang tertentu, sehingga perbedaan sudut pandang dapat mengubah penafsiran pada pesan yang sama, seperti penggunaan huruf kapital, lalu berupa kalimat sarkasme, dan lain sebagainya. Dan eskalasi konflik ini yang dapat dipicu oleh tanggapan negatif salah satu netizen yang dinilai sebagai bentuk kegagalan dari proses komunikasi sehingga memunculkan persepsi-persepsi baru yang berbeda. Niat hati ingin memberikan referensi tentang bekal makanan, ditanggapi dengan istilah feminisme, lalu muncul perdebatan mengenai feminisme. Itu termasuk dalam bentuk kegagalan dalam komunikasi. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, konflik dalam komunikasi itu memiliki perannya masing-masing, di mana setiap pihak dari netizen tadi memiliki peran mereka dalam menyelesaikan proses komunikasi ini. Meskipun komunikasi tersebut dikatakan gagal, tapi masih bisa diperbaiki, seperti itu, teman-teman. Seperti adanya netizen yang memulai sebuah konflik, yaitu netizen yang memberikan tanggapan negatif, ya kan? Netizen yang memulai sebuah konflik. Di sini. Lalu netizen pemicu. Netizen pemicu ini adalah yang membuat tweet awal tadi ya, bekal untuk suami. Lalu yang berikutnya yaitu adalah netizen penengah. Dalam kasus ini adalah netizen yang memberikan makna mengenai feminisme seperti itu, dan
menjelaskan bahwa tweet tersebut hanyalah sebagai sarana untuk membagikan informasi, berbagi resep, untuk membuat resep bekal untuk suami itu tadi. Lalu yang berikutnya yaitu adalah pihak yang terintimidasi. Pihak yang terintimidasi adalah tentu saja netizen yang awal yang memulai sebuah konflik yang memunculkan istilah feminisme. Lalu yang berikutnya yaitu adalah pihak penyelesai. Nah, pihak penyelesai konflik ini adalah keseluruhan netizen yang menanggapi utasan bekal untuk suami, yang mana mereka sudah tidak lagi beradu argumen, dan tentu saja penyelesaiannya diselesaikan pada tanggal 29 Juni pada tahun 2020 ketika tidak ada seorang pun yang menanggapi utasan tersebut. Seperti itu. Maka dari sini bisa kita kesimpulkan bahwa tanggapan netizen di utasan bekal buat suami termasuk dalam komunikasi verbal, di mana mereka menggunakan tulisan sebagai bentuk komunikasinya, dan di dalam tulisan itu sendiri pun mengandung bahasa. Apa itu bahasa? Tentu saja bahasa itu menjadi sebuah fakta sosial yang merupakan struktur dari tanda tentunya memiliki makna dan kesan. Komentar netizen di utasan bekal buat suami memiliki kecenderungan pada perdebatan yang menyebabkan konflik di media sosial Twitter. Netizen dalam berkomentar menggunakan bahasa gaul, bahasa asing, atau bahasa sarkasme, dan penggunaan bahasa sarkasme yang terkesan menghina atau mengejek, ya kan? Mengejek pun bisa memicu suatu konflik antar netizen melalui bahasa juga. Nah, perdebatan itu bukan perdebatan tentang bekal untuk suami, tapi perdebatan mengenai memaknai istilah feminisme. Dari teori makna terkoordinasi dalam teori komunikasi konflik, karena adanya pemaknakan sesuai dengan kehendak individu, dan adanya kebebasan dalam menafsirkan sesuatu yang dilihatnya dalam proses komunikasi. Media sosial memberi ruang untuk berkomunikasi, maka dari itu media sosial juga memberikan ruang terjadinya proses sukses atau gagalnya berkomunikasi. Dari kebebasan ini pun juga dengan mudahnya netizen memberikan pendapat atau argumen mereka melalui perspektif mereka sendiri, seperti itu. Eskalasi konflik dipicu dengan adanya komentar negatif dari salah satu netizen yang memaknai utasan tersebut berbeda keyakinan dengan utasan yang pertama. Komunikasi konflik antar netizen ini dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan pemahaman, di mana netizen yang memiliki latar budaya yang berbeda dituntut untuk masuk dan memaknai budaya baru, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan pendapat. Hal ini dikarenakan individu cenderung mencari keseimbangan pemikiran di lingkungan sosial. Apabila terjadi ketidakcocokan pemahaman, maka akan timbul pertentangan antar individu yang disebut dengan konflik. Hal ini juga terjadi ketika kita berkomunikasi lewat bisnis. Kita harus memahami juga budaya yang ingin kita diajak komunikasi agar tidak terjadi konflik dan kesalahpahaman, sehingga apa yang kita tawarkan mereka akan terima. Gitu saja. Terima kasih banyak untuk Kak Laila Turofida juga telah membuat artikel ini sehingga saya bisa mengulasnya lebih dalam lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Apabila ingin melihat portofolio saya lebih banyak, silakan tab.bio/Dani Febriana atau melalui Instagram saya juga bisa @Dani Febriana. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di ulasan-ulasan selanjutnya.